إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwatil kiram, azanillah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan Risalatul Ma'ani Minan Nuqayah karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir adalah terkait haqiqah. Maka kali ini kita akan mengkaji lawan dari haqiqah, yaitu majaz. Beliau rahimahullah mengatakan wa majazun aqliyun. Sama halnya seperti haqiqah, di mana majaz juga disifati dengan sifat aqli. Mengapa demikian? Karena memang penentu atau pembeda antara haqiqah dan majaz itu adalah akal. Bukan dilihat dari lafadznya atau susunannya, akan tetapi kita bisa mengetahui bahwa ini adalah majaz. Apakah ini adalah haqiqah adalah menggunakan barometer akal. Karena secara susunan, secara lafadz, keduanya sama-sama tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Tidak ada bedanya. Sebagai contoh, seperti kalimat banal amiru al-qasra. Banal amiru al-qasra. Yakni raja itu telah mendirikan, telah membangun sebuah istana. Secara susunan, kalimat ini nampak dia tidak ada beda antara haqiqah dan majaz, karena tersusun dari musnad, yaitu fi'il bana, kemudian setelahnya ada musnad ilaihi, yaitu al-amir, dan kemudian diikuti oleh maf'ulun bihi, yaitu al-qasr. Tidak ada beda. Akan tapi kita bisa menentukan bahwasanya ini adalah bagian dari majaz adalah dari apa? Dari maknanya, dari takwilnya, ya, yaitu menggunakan akal, bahwasanya majaz itu ya makna yang bukan makna yang sebenarnya, yakni makna kiasan. Apa majaz akli? Menurut istilah, beliau sampaikan bahwasanya majaz akli itu adalah isnadu ma dzukira ila mulabisin lahu bita'awwul, yaitu menyandarkan sebuah ucapan, menyandarkan sebuah kalam, ya, ma dzukira, yakni yang disebutkan, yang dimaksud adalah musnad, ila mulabisin lahu, kepada pemiliknya, yaitu musnad ilaih. Sampai di sini tidak ada beda antara majaz dengan haqiqah. Tapi beliau lanjutkan bita'awulin, yakni dengan menggunakan penafsiran, menggunakan takwil, tidak berdasarkan makna zahirnya, ya. Tapi kita membutuhkan apa? Akal untuk memahami maknanya. Contohnya tadi banal amiru al-qasra. Mungkinkah seorang raja ini membangun sendiri istananya? Maka jawabannya tidak mungkin, karena seorang raja itu pasti memiliki punggawa, memiliki prajurit, memiliki bawahan yang banyak, ya, yang tentunya juga di antara mereka ada yang ahli dalam hal bangunan. Maka dengan mudah sang raja ini bisa memerintahkan bawahannya untuk membangunkan istana untuk bagi dirinya. Tidak perlu susah-susah, capek-capek membangun istana dengan sendirinya. Maka yang dimaksud dengan banal amiru al-qasra, yakni sang raja memerintahkan para prajuritnya untuk membangunkan istana baginya. Ini yang dimaksud dengan al-majaz. Kemudian, apakah majaz ini hanya terjadi pada isnad? Tadi kan disebutkan bahwa majaz itu adalah isnad. Artinya hubungan antara musnad dan musnad ilaih. Hubungan antara fi'il bana, membangun, dengan sang raja, ini adalah hubungan majaz. Yakni isnadnya itu adalah isnad majazi. Mungkinkah bahwa rukun dari isnad itu sendiri terdapat majaz? Artinya mungkinkah musnad ilahi itu majaz, kemudian musnadnya juga majaz?
Maka beliau lanjutkan bahwasanya kata beliau hubungan antara rukun-rukun isnad itu juga ada potensi ya tersusun dari musnad, tersusun dari majaz itu sendiri. Beliau sampaikan wa tarafahu imma haqiqatani au majazani au mukhtalifan. Bahwasanya kedua rukunnya yang menyusun isnad itu sendiri, yang dimaksud adalah tarafahu di sini adalah musnad dan musnad ilaih. Bisa keduanya ini berupa hakikah, bisa juga keduanya ini berupa majaz, atau berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh, ya, di mana musnadnya ini adalah hakikah, kemudian musnad ilaihinya adalah hakikah juga. Ya, contohnya tadi, banal amiru al-qasra. Fi'il bana, yaitu membangun, ini adalah fi'il yang sebenarnya hakikah. Ya, ini betul-betul dibangun istananya. Ya, bukan secara kiasan, ya, membangun tapi maknanya adalah hanya misalkan membersihkan, ya, atau apapun itu makna-makna lain selain makna membangun. Maka yang diinginkan dengan bana di sini adalah betul-betul membangun. Demikian pun dengan al-amir, ya, musnad ilaihnya. Ini hakikah. Betul-betul seorang raja, bukan teman saya, misalkan si Zaid, ya, dia diberi julukan al-amir misalnya. Jadi yang dimaksud dengan al-amir di sini bukanlah raja yang sebenarnya, tapi seseorang yang memang dijuluki dengan julukan raja. Ya. Tapi ya al-amir di sini adalah al-amir al-haqiqi yang sebenarnya. Ya. Jadi fi'ilnya ini adalah hakikah, kemudian fa'ilnya juga hakikah, akan tetapi hubungan antara keduanya yaitu isnadnya ini adalah merupakan isnad majazi, bukan yang sebenarnya. Karena yang membangun itu bukan sang raja sendiri. Akan tetapi sang raja ini hanya memerintahkan kepada bawahannya untuk membangunkan sebuah istana. Nah, ini yang dimaksud dengan tarafahu hakikatan. Ya, kedua rukun dari isnad itu adalah hakikah. Akan tetapi hubungan antara keduanya ini adalah majaz. Au majazani, kata beliau. Tak bisa juga kedua rukunnya ini juga majaz. Jadi tidak hanya hubungan antara keduanya, tapi masing-masing dari lafadznya ini juga majaz. Misal, sebuah kalimat ansya'a ra'sud daulati al-qasra. Ansya'a ra'sud daulati al-qasra. Bahwasanya maknanya sama, yaitu sang raja telah mendirikan sebuah istana. Pertama, musnadnya fi'il ansya'a. Ansya'a secara bahasa artinya menumbuhkan. Menumbuhkan, ya, seperti tumbuh-tumbuhan. Misalnya ansya'at al-ardu, misalnya asy-syajarah, ya, tanah itu menumbuhkan pepohonan. Maka apakah fi'il ansya'a ini adalah hakikah? Jawabannya tidak, karena istana itu tidak tumbuh sebagaimana tanaman, kan tetapi dibangun. Maka yang dimaksud dengan ansya' di sini adalah bana, membangun. Kemudian ra'sud daulah, kepala negara. Yang dimaksud adalah sang raja. Ya, apakah ini makna hakiki atau makna majazi? Ya, maka jawabannya ini makna majazi, karena logika kita berpikir ketika sebuah negara ini memiliki kepala, maka tentu dia memiliki tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Maka ini adalah makna majazi. Ya. Yang dimaksud adalah al-amir. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa bisa pula majaz itu terdapat pada musnad dan musnad ilaih, tidak hanya pada isnadnya. Au mukhtalifan, atau bisa salah satunya. Ya, misalnya kita ganti, ya, salah satu musnadnya di hakikah, kemudian majaznya musnad ilaihnya adalah majaz. Atau sebaliknya. Ya, misalnya ansya'al amiru al-qasra. Ansya'al amiru al-qasra, atau bana ra'sud daulati al-qasra.
Demikian ini pembahasan singkat terkait majaz, dan kita insyaallah akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Risalatul Ma'ani Minan Naqaya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.